Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sadaqallahu. Bapak Ibu, lama kalau nggak datang, begitu ketemu itu seperti saudara yang tak pernah jumpa. Jadi saya sudah 10 tahun nggak kesini. 10 tahun lebih, Pak. Ya, alhamdulillah masih sehat ya. Dan saya sudah pindah di Simpang Basket di Pondok Pesantren Darul Faroh, khusus perempuan. Program tahfiz kalau lancar selesai 30 juz selama 1 tahun, karena di program. Dan kami hanya terima perempuan ya, biar saya awet muda. Terima perempuan. Alhamdulillah, bersyukur ya, saya bisa datang lagi ke sini ya. Ini karena keajaiban ditunjuk ke sini. Bapak Ibu, karena ada yang nyatat, maka kita kasih judul ya, sedekah aja lah ya, yang gampang aja. Bapak Ibu jangan takut miskin karena sedekah ya. Ketika ada orang miskin dulu ya, Bapak kalau mau punya hajat, termasuk Mas Topan ini punya hajat mau nyalon DPRD Kota Batam, yang dicari siapa Pak? Bapak menikahkan anaknya, Bapak mau nyunatkan anaknya, Bapak mau nikah lagi. Yang dicari adalah Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong ke rumah, nanti malam ada doa selamat ya, karena saya ada begini. Begitu juga Mas Topan, Pak Ustadz ke rumah, saya mau deklarasi yang dipanggil Pak Ustadz. Kenapa nggak doa sendiri ketika Bapak menikahkan anaknya, ketika menyunatkan anak? Kenapa memanggil Pak Ustadz tadi ya kan? Begitu juga ada kenduri 3 hari, 7 hari, 40 hari ya, kenapa enggak anaknya sendiri yang berdoa ya kan? Oleh karenanya Bapak Ibu, ini ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada orang miskin dengan kemiskinannya, sabar dengan kemiskinannya ya, itu ngadu kepada Musa. Istrinya bilang apa? Pak, Musa itu kan nabi, dekat sama Allah. Bagaimana kalau kemiskinan kita ini kita adukan ke Musa, biar Musa sampaikan kepada Allah tentang kemiskinan kita ya. Jadi nggak langsung dia melewat tawasul. Inilah tawasul yang sering diprotes ya kan? Ada perantara. Maka Bapak kalau berdoa selalu undang Pak Ustadznya, minta tolong gitu. Ustadz doakan. Maka ada yang didoakan, ada yang mendoakan, ada yang minta didoakan, dan ada yang didoakan. Ada yang minta didoakan, Ustaz doakan ya. Ada yang didoakan, ini semoga Bapak diberkahi oleh Allah, semoga Bapak sehat selalu dan sebagainya. Nah dia ngadu kepada Musa, lalu Musa langsung ngadu sama Allah. Ya Allah, ini ada orang miskin sabar dengan kemiskinannya, dia minta kaya. Maka saya lihat orang warga saya yang dari Mutiara View ini sekarang rumahnya sudah bagus. Itu dilihat keberkahan itu dari masjidnya. Kalau masjidnya bagus, masyarakatnya akan makmur. Contoh seperti ada di Brunei Darussalam. Di sana nggak ada gedung pencakar langit, karena nggak boleh ada gedung melewati tingginya dengan masjid di sana. Coba lihat di Brunei Darussalam. Maka makmur rakyatnya. Kenapa? Yang diutamakan adalah masjid. Contoh di Masjid Az-Zikra di Banusing, Bapak. Saya kalau pulang ke Banusing bawa mobil, saya mikir nanti parkirnya di mana. Karena hampir tiap warga di Banusing punya mobil. Renovasi masjid 2 miliar, nggak nyampe setahun selesai. Setiap hari dibom, sedekah, 10 juta, 5 juta. Karena selalu dikasih simbol, dengan sedekah tidak akan miskin. Maka di Banusing itu sekali kurban 13 ekor sapi, kadang 30 kambing. Ini nyumbang pun hari-hari ada orang nyumbang. Kenapa? Karena tadi dengan sedekah tidak akan miskin, maka lain syakartum la azidanakum
Wala in kafartum inna ada termasuk masjid ini sudah mewah seperti ini. Kalau nggak diisi saya. Makanya tadi MC ngomong penuh terus ya. Lebih penuh daripada Ramayana. Ramayana penuh tapi kan dia ngomong, ini kan nggak ngomong di masjid. Kemudian diadukan oleh Allah, ya Allah ini ada orang miskin minta kaya. Lalu Allah jawab apa? Musa, sampaikan kepada mereka, aku akan memberikan kekayaan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun dia akan miskin kembali. Ini doanya Nabi Musa. Permisalkan Musa ini disebut dalam Al-Quran sampai 125 kali. Nah kemudian disampaikan kepada orang miskin tadi bahwa kamu akan kaya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kamu akan miskin kembali. Bahagia mereka karena dikabulkan doanya tadi. Sabar dengan kemiskinannya. Lalu karena diberi kekayaan, ini sekali lagi seorang perempuan adalah pendorong laki-laki. Jangan sampai seorang perempuan menjadi beban daripada suaminya. Maka saya banyak mengenal janda-janda itu karena saya suka mandikan laki-laki. Kebanyakan yang cepat mati itu laki-laki, Pak. Karena dicerewetin oleh suami, oleh istri. Dia cerewetin istrinya, Pak. Tapi tidak semua, Pak. Memang mati yang mati. Ternyata istri saya mati duluan gitu. Nah kemudian setelah diberi kekayaan, istrinya ngomong apa? Sama dengan ditiban nusing, istrinya dorong, Pak. Itu loh, ada sumbangan untuk kubah, ada sumbangan renovasi masjid. THR nggak usah belanja, nggak apa-apa. Sumbangan ke masjid aja itu. Masuk Pak tiap hari 10 juta, $100, 5 juta. Tadi baru masuk 10 juta. Karena saya ikut di grup. Ya, walaupun saya pindah, tapi saya tetap warga tiban nusing. Nah kata istrinya apa, Pak? Kita ini kan dikasih kekayaan cuma 1 tahun. Setelah 1 tahun miskin kembali. Bagaimana kekayaan yang kita dapatkan ini kita pergunakan untuk menyantuni anak yatim. Dulu nggak ada panti asuhan. Kemudian menyantuni orang-orang miskin, ngasih makan orang miskin. Kemudian kita bangun rumah singgah. Karena dulu nggak ada Masjid Al-Aqsa. Apalagi pondok pesantren Darul Falah belum ada. Apalagi TPG nggak ada. Adanya rumah singgah. Bikinlah dia rumah singgah. Yang rumah singgah ini ada 7 pintu. Setiap pintu itu menghadap ke persimpangan jalan. Jadi orang miskin yang mendadak kaya ini, Pak, sibuk dia masak untuk orang musafir, masak untuk orang miskin dan anak yatim. Sibuk setiap hari dia masak. Ya, tapi tetap ibadah. Lalu kemudian sudah beberapa saat, lebih daripada setahun, nggak sengaja Nabi Musa lewat depan rumahnya. Ini kan rumah orang miskin yang dulu hanya dikasih kekayaan selama 1 tahun. Kenapa masih kaya? Lalu Musa langsung dialog sama Allah, orang yang miskin yang engkau kasih waktu 1 tahun itu kaya, kemudian miskin kembali, kok masih kaya? Katanya. Apa jawab Allah? Musa, aku tahu. Ya, aku malu. Aku cuma ngasih 1 pintu rizki kepada orang itu, tapi dia buka pintu rizki. Sampai 7 pintu dia buka. Saya malu Musa kalau ada hambaku lebih pemurah daripada aku. Aku kasih 1 pintu, dia buka 7 pintu. Maka Musa, aku titipkan rezeki itu lebih lama lagi kepada mereka. Turun ayat di zaman Rasulullah, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Apalagi syukur punya istri 1, insya Allah akan ditambah istrinya menjadi solehahnya, hilang cerewetnya, menjadi taatnya. Itu Pak. Jangan tambah istri 1 lagi. Saya 2 ini jangan dicontoh. Karena istri saya yang pertama meninggal, saya ikut Rasulullah. Rasulullah ketika istrinya 1 nggak nikah dia, Pak. Begitu istrinya meninggal, baru Rasulullah nikah lagi sama saya. Istri saya meninggal, saya diemin dulu. Saya nikah tuh bukan karena cara istri, kasihan sama anak-anak saya, Pak. Dan saya pun sendirian tidurnya, saya cari pasangan. Dan Rasulullah dapat istri Aisyah, masih muda perawan. Aku dapat janda, nggak apa-apa. Yang penting nikah. Maka yang belum nikah saya doakan cepat nikah. Amin. Ya. Karena nikah itu adalah ibadah. Dititipkan lebih lama. Maka hari ini kita melihat, kita mendengar, ya. Kemudian kita menyaksikan ada pengumuman wakaf. Hari ini kalau kita sedekah dilipat gandakan pahalanya seperti 1000 bulan tadi. Ikut Lailatul Qadarnya tadi. Ya. Maka Bapak Ibu jangan khawatir dengan rezeki yang kita berikan. Termasuk saya bikin pondok itu, saya jual rumah, ya, saya jual kendaraan, ya, sampai saya keluar pekerjaan. Karena apa? Karena sudah ada sumber yang ya, setika tidak akan
menjadikan kamu miskin. Alhamdulillah, siapapun yang bangun masjid ini sedekahnya tadi tidak akan miskin. Maka kita lihat perkembangan Mutiara View ini adalah semakin lama semakin berkah keluarganya, sehingga jamaahnya seramai ini. Ya. Ketika saya keliling, kenapa jamaahnya kok hilang demi sab? Anu Pak Ustadz, tarawih keliling. Saya pun keliling juga. Sama di masa hujan nggak ada juga kawan-kawan itu. Sama, semakin lama semakin habis. Inilah ibaratnya semakin tua, semakin berguguran gigi-gigi kita Bapak Ibu. Karena sudah semakin dekat dengan kuburan tadi. Maka semakin tua Ramadan, semakin berguguran. Yang kuat adalah imanan wa ihtisaban tadi. Ya, yang bertahan di sini ini malam ke-24 tetap iktikaf, tak usah malam cari malam ganjil, tetap ibadah di 10 ya. Dikatakan 10 malam terakhir adalah Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sampai saat ini yang belum wakaf ya, silahkan untuk diwakafkan ya. Mudah-mudahan dengan wakaf tadi Allah ridho dan Allah kembalikan lagi ya. Saya doakan Bapak Ibu yang sakit mudah-mudahan cepat sehat, yang meninggal mudah-mudahan lapang kuburnya ya. Dan paling penting adalah meninggalnya di bulan Ramadan, maka dia dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya datang ke sini ternyata masih ada anak yang muda yang masih mau sholat Bapak Ibu. Di mana-mana saya datang, semua orang-orang yang sudah siap untuk dikafani ya. Ternyata ini banyak anak muda juga, ini muda, apalagi Mas Topan ya. Masih muda, ganteng, istri baru satu, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati beliau semuanya. Bapak Ibu, barangkali ini tadi sudah divisi sama Pak Khaidir, Ustaz jangan lama-lama ya, karena jatahnya cuma 15 menit. Cuma saya nengok jam belakang kok mati gitu. Nah di sana juga mati juga. Jadi saya melihat mana gitu yang bingung. Baik Bapak Ibu, sementara ini tombol kangen yang mudah-mudahan kedatangan saya masih tetap dianggap sebagai saudara. Ya lain waktu kita akan berjumpa kembali. Dan barangkali ini mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu yang dititipkan oleh Allah, silahkan pergunakan dengan sebaik-baiknya, disyukuri dengan cara banyak-banyaklah berinfak. Dan sekali lagi jangan takut miskin karena sedekah tadi. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.